فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn Da'ati lil Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'atu karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Al-Haqqus Tsamin, hak yang ke-8, yaitu hak tetangga. Kata beliau, famin huquqil jar 'ala jarih, bagian halaman 34 itu bagian bawah. Dan termasuk hak-hak tetangga terhadap tetangga yang lainnya, an yuhsina ilaihi bima istata'a minal mal wal jah wan nafa', yaitu berbuat baik kepadanya dengan apa yang dia mampu berupa harta ataupun kedudukan ataupun manfaat. Maka sungguh faqad qala Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah mengatakan, khairul jirani indallah khairuhum li jarih, sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Dan juga Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa qala aidan idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Dan juga berkata beliau sallallahu, apabila engkau masak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagikanlah kepada tetanggamu. Jadi walaupun hanya kuahnya, walaupun hanya potongan daging, kalau memungkinkan dibagikan. Itu termasuk berbuat baik terhadap tetangga. Walaupun tidak selamanya berbuat baik itu dengan makanan. Dia tidak mengganggu tetangganya, itu sudah berbuat baik. Dia tidak mengganggu tetangganya, tidak menzalimi tetangganya, itu dinilai berbuat baik. Jadi tidak harus dengan makanan. Paham ya? Tidak harus dengan makanan, tidak harus dengan harta. Wa minal ihsani ilal jar, dan termasuk bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah taqdimul hadaya ilaih fil munasabat, fa innal hadiyata tajlibul mawaddah wa tuzilul adawah. Yaitu kadangkala kalau memungkinkan mempersembahkan hadiah kepadanya, ngasih hadiah. Baik pada munasabat, acara-acara tertentu, pada acara-acara tertentu dia ngasih hadiah. Dikarenakan hadiah itu bisa mendatangkan kecintaan dan menghilangkan permusuhan. Wa min huquqil jar 'ala jarih, dan termasuk hak seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, an yakuffa anhul adza al-qawli wal fi'li. Hendaknya dia menahan diri dari mengganggu tetangganya, baik gangguan berupa ucapan dan perbuatan. Faqad qala Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Faqalu wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Akhirnya para sahabat mereka bertanya, siapa yang tidak beriman tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekan dan kejahatannya. Jadi orang kalau tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan dan kejahatan tetangganya, maka tidak dikatakan beriman. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Dalam riwayat yang lain bahwasanya tidak masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatan dan juga barakallahu fiik kejelekan tetangga yang lainnya.
Maksudnya orang ini mengganggu, paham ya? Nah, dan banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang mungkin kita saksikan di kampung yang kadang-kala orang sedang jemur padi, kemudian sebagian mereka sengaja melepaskan ayamnya biar ayamnya makan padi tetangganya, itu termasuk mengganggu juga, dilarang juga. Atau dia misalkan punya pohonnya barakallahu fik, apa istilahnya itu? Ranting-rantingnya masuk ke pekarangan orang lain, kemudian dia tidak mau nebang, ganggu juga. Paham ya? Seharusnya kalau dia itu paham syariat, itu pohon yang ranting-rantingnya masuk ke wilayah atau pekarangan orang lain itu ditebang, biar tidak mengganggu. Paham ya? Nah, karena mengganggu itu bukan berarti pasti nanti akan jatuh pohonnya roboh ke rumahnya, tidak. Daun-daunnya itu kan juga mengotori itu kadang-kala, iya kan? Nah, sehingga perlunya yang namanya saling pengertian. Karena bagaimanapun kita manusia ini pasti hidup bertetangga, iya kan? Punya tetangga, punya teman. Nah, pasti kan kita punya pegangan syariat ini untuk apa? Agar tidak salah di dalam bertindak. Kita lihat di sini. Al-bawa'iq asy-syurur, bawa'iq artinya asy-syurur, kejelekan-kejelekan, kejahatan. Faman la ya'man jaruhu syarrah, maka barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, falaisa bimu'min, maka dia tidak mukmin. Maksudnya dia tidak mukmin dengan iman yang sempurna. Wa la yadkhul jannah, dan dia tidak akan masuk surga. Ini ancaman ya. Karena ancaman seperti ini menunjukkan bahwasanya dosanya bisa tingkatan dosa besar itu istilahnya. Naam. Wa katsirun minan nas al-an la yahtammuna bihaqqil jiwar wa la ya'man jiranuhum min syururihim. Dan kebanyakan manusia sekarang, kata beliau, mereka tidak perhatian penuh, tidak peduli dengan hak tetangga. Dan juga tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan tetangga yang lainnya. Sudah tahu tetangganya itu dekat rumahnya, dia sengaja menyalakan musik yang keras misalkan untuk mengganggu tetangganya misalkan. Bahkan kita nyalakan murotal aja, murotal orang ngaji itu atau pengajian itu pun kita lihat adab-adabnya juga. Paham ya? Enggak perlu kita keraskan kemudian tetangga terganggu, itu enggak boleh juga. Karena tetangga belum tentu dengar gitu loh. Belum tentu dengar dan ngambil faedah. Cukup kita nyalakan, kita dengarkan di rumah sekeluarga, bagus. Tapi kalau dikeraskan kemudian mengganggu tetangganya, ya kan? Nah, itu juga enggak boleh walaupun bukan musik. Walaupun bukan musik. Karena tetangga ini kan kadang-kala sakit, kita enggak tahu juga kan. Kalau kita nyalakan keras walaupun murotal kan ganggu juga. Mafhum? Nah, ini penting sekali, jangan sampai yang dilarang itu hanya musik saja. Musik memang jelas haram ya. Tapi walaupun suara kajian, suara murotal kita keraskan kemudian tetangga terganggu, itu masuk gangguan juga. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kita ingin mendengarkan murotal, suara ngaji, mendengarkan kajian, ya lebih baik didengarkan nih dalam rumah sekeluarga itu aja yang mendengar. Adapun orang-orang tetangganya itu jangan sampai merasa terganggu. Nah, kita lihat lagi. Fatarahum da'iman fin nisa' ma'ahum wasyiqaq wa i'tida' 'alal huquq. Kamu akan melihat mereka, maka kamu akan melihat mereka da'iman terus-menerus mereka berada pada niza' permusuhan bersama mereka. Wasyiqaq, pertikaian, wa i'tida' kadzaliman 'alal huquq terhadap hak yang ada. Ini karena tidak pahamnya terhadap syariat. Kadang-kala mendolimi saudaranya, mendolimi tetangganya, ngambil hak saudaranya, ya kan? Kadang-kala sudah ada batasan tanah, patokan tanah, dia geser, dia ambil patokannya, dia pindah, itu bahaya sekali. Kata beliau, wa idzan bil qaul aw fil fi'l. Penggangguan dengan bentuk suara atau dengan perbuatan. Wa kullu hadza mukhalifun lima amara Allah bihi wa rasuluh. Ini semuanya berseberangan dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Wa mujib li tafakkukil muslimin, dan menghantarkan kepada apa? Berpecahnya, bercerai-berainya kaum muslimin, wa taba'ud qulubihim, dan akan terjadi saling menjauh hati-hati mereka, wa isqati ba'dihim hurmat ba'd, dan sebagian mereka menggugurkan atau menjatuhkan kehormatan sebagian yang lainnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Inilah hak tetangga yang perlu kita kondisikan, perlu kita ketahui. Jangan sampai kita tidak paham syariat sehingga mengganggu tetangganya baik dengan ucapan, perbuatan ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu hindari semaksimal mungkin. Karena termasuk bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dan juga beriman pada akhirat adalah apa? Fal yukrim jarah, yaitu muliakan tetangganya dan juga tidak mengganggu tetangganya. Sekarang kita lanjutkan halaman 37. Al-haqqut tasi', hak yang ke-9. Hukukul muslimin umuman, hak untuk kaum muslimin secara umum. Jadi kaum muslimin secara umum punya hak. Kita ini kan hidup bertetangga, selesai sudah. Sekarang kita kadang-kadang kan
berkomunikasi, berinteraksi dengan kaum muslimin, ya kan? Lewat ketemu. Bagaimana? Apakah kita diam 1000 bahasa, tidak nyapa la salam wala kalam, ya kan? Atau bagaimana? Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, wa hadil huququ katsiratun jiddan. Dan hak-hak ini banyak sekali. Faminha, maka di antaranya masabata fis sahih, yaitu hadis yang datang dalam sahih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Ini sering antum dengar ini ya, sering kita dengar dan sering kita lewatin dan sering juga kita mendengarkannya baik dalam ceramah-ceramah, muhadharah, khutbah Jumat. Nah, pastikan hadis yang pendek yang akan kita baca ini kita bisa mengamalkannya walaupun dengan cara bagaimanapun. Paham ya? Kita lihat. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau jumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Karena ngawali salam hukumnya mustahab. Menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Assalamualaikum. Kenapa ini dianjurkan barakallahu fiik? Dikarenakan orang yang akan saling mencintai, saling menyayangi sebabnya awal mula karena menebarkan apa? Salam. Tentunya ini kita lihat rambu-rambunya juga ya. Kalau laki-laki sama laki-laki na'am lah. Paham ya? Kalau perempuan sama perempuan. Jangan ikhwah nyalamin akhwat. Paham ya? Bukan mahramnya. Kalau mahramnya enggak masalah, ibunya sendiri enggak masalah, istrinya, saudarinya. Tapi ketemu berpapasan akhwat di jalan, salam, assalamualaikum. Paham ya? Nah, ini dikecualikan syariat karena apa? Namanya saddud dari'ah. Menutup celah pintu fitnah tertutup rapat biar enggak terjadi fitnah. Ya kan? Masa istri orang lain salamin? Apaan ya? Masa anak perempuan orang lain salamin, assalamualaikum, katanya nebarkan salam. Benar nebarkan salam itu bagus, tapi lihat rambu-rambunya. Kalau sama laki-laki jelas itu ya. Kalau ikhwah sama ikhwah jelas. Akhwat sama akhwat jelas. Tapi kalau ikhwah sama akhwat yang bukan mahramnya itu ditutup serapat mungkin. Kecuali dalam berinteraksi jual beli seperlunya. Ya kan? Tapi kalau berpapasan di jalan, assalamualaikum. Ikhwah nyalamin akhwat kurang tepat. Jadi ketika sudah kenal dakwah salafiyah, paham sunnah, itu bukan berarti wah dulu ketika belum ngaji aja lo ketemu nyapa salam, sekarang udah ngaji nggak pernah salam. Karena udah tahu syariatnya. Dulu mungkin kita nggak tahu syariatnya kan. Kita na'am barakallahu fiik, na'am, ucapan salam, kadang canda, kadang ngobrol misalkan. Setelah tahu syariatnya kita jaga rambu-rambunya. Paham ya? Kalau tidak perlu, tidak mengharuskan untuk berinteraksi, maka lewat-lewat aja. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu, bukan karena dia benci, bukan karena dia enggak punya adab, bukan karena dia enggak punya sopan santun, enggak, ini syariat. Syariat seperti ini memang. Yang namanya saddud dari'ah, menutup celah fitnah itu sangat ditekankan. Paham ya? Nah, karena jangan sampai akhwat dan ikhwah sering disalamin akhirnya lama-lama timbul rasa cinta, ya kan? Padahal bukan apa? Bukan istrinya. Ya, bukan suaminya juga, ya kan? Oh, ini si fulan masyaallah seperti itu. Si fulanah masyaallah, enggak. Kalau itu berinteraksi dan jual beli, itu memang ada syariatnya untuk apa? Seperlunya. Tapi kalau berpapasan, jalan, kemudian nyapa seperti apa? Ikhwah yang lain, ikhwah dengan ikhwah, ya. Akhwah dengan ikhwah sebebasnya tidak. Ada rambu-rambunya. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Jadi ini kembali ke hukum asal, ikhwah dan ikhwah, akhwat dan akhwat. Atau ikhwah dan akhwat yang mahramnya. Paham ya? Hakul muslim al muslim sittun. Hak sesama muslim dengan muslim yang lain ada 6. Ini hukum global secara umum ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa, ucapan salam kepadanya. Assalamualaikum. Ini datang dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan, "Na'am, la yadkhulul jannata hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum asus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian tidak beriman. Nah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling apa? Saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian melakukannya akan saling mencintai? Kemudian beliau SAW mengatakan afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Perkara orang yang kita salamin jawab atau enggak jawab urusan dia. Paham ya? Urusan dia. Bahkan ketika ada 2 orang atau lebih berselisih dalam masalah dunia atau yang semisalnya, itu pun enggak boleh melebihi berapa? 3 hari, maksimal 3 hari maksimal. Dan nanti ketika setelah 3 hari ini, di antara keduanya yang paling baik yang ngawali salam. Yang ngawali salam, assalamualaikum. Wa khairuhuma alladzi yabda'u
bisalam. Sebaik-baik keduanya adalah yang ngawali dengan salam. Perkara kita awali kok dia enggak jawab, wala senyum, wala kalam, wala salam, urusan dia. Kalau dia paham syariat dia jawab, karena jawab salam bukannya wajib. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, hak yang kedua, wa idza da'aka fajibhu, dan apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Para ulama telah menjelaskan undangan apa yang wajib ditunaikan, wajib dipenuhi. Nam adalah walimatul urs. Undangan walimatul urs, undangan walimah pernikahan. Itu kalau antum atau kita enggak punya halangan, enggak punya udzur syar'i, datang. Walaupun hanya menghibur keluarganya, walaupun hanya makan, walaupun hanya berjumpa. Paham ya? Nah, karena apa? Karena hukum asalnya untuk walimatul urs ini dalilnya jelas sekali, wajib mendatanginya. Di antaranya adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum minal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah, datangilah. Itu namanya lamul amr. Sedangkan kaidahnya wal asl fil amr yadullu al wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Beda dengan walimatul khitan. Misalkan dia sedang menyunati anaknya karena senang anaknya udah disunat, ya kan, dia bikin makanan, undang tetangganya makan, nah itu antum datang enggak masalah. Karena hukumnya mustahab. Paham ya? Ya tentunya kalau dia itu saling kenal ya ngasih informasi, afan kami enggak bisa datang karena ada keperluan. Tapi kalau walimatul urs, undangan pernikahan ini, undangan pernikahan selama tidak berseberangan syariat, tidak ada pesta-pesta haram di situ, tidak ada pesta judi, pesta miras, dan kemudian tidak ada acara-acara kemaksiatan, datang. Namanya datang walaupun hanya menghibur keluarganya ataupun walaupun datang makan. Karena apa? Karena hukum asalnya tadi itu. Idza du'iya ahadukum minal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian itu diundang untuk kewalimahan, maka datangilah. Itu walimatul urs maksudnya ya. Naam. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fangsahu. Dan apabila datang kepadamu orang minta nasihat, nasihatilah. Kadang-kala kan kita ini namanya manusia itu kan perlu nasihat. Perlu solusi ya kan? Kadang ketika jenuh, kadang ketika sedang dilanda oleh futur ya kan, rasa bosan, datang kepada ahlul ilm, datang kepada syekh misalkan, datang kepada seorang ustaz misalkan, nyari solusi. Nah, dia minta nasihat, nasihati. Ya akhi, tolong ana nasihati, tolong ana dikasih nasihat. Nah, antum punya nasihat, nasihatin dia semampunya. Paham ya? Nasihati semampunya, doakan mendapatkan hidayah. Kadang-kadang orang mengeluh seperti itu kan. Kami ini sudah berkali-kali bekerja, berbulan-bulan, berpekan-pekan, tapi nggak pernah merasakan puas dalam hasilnya. Misalnya, ternyata orang yang sholat, kita nasihati, sholat. Sholat itu sumber ketenangan hati. Walaupun sesibuk apapun, aktivitas, agenda, jangan lupa sholat. Nah, itu nasihat juga kan. Kadang-kadang perlu apa? Orang yang datang minta nasihat, nasihati dengan nasihat yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa idza atasa fahmidallah fashamidhu. Ini banyak orang yang belum paham. Tapi kita kan sebagai orang belajar syariat kita pahami dan kita amalkan gitu loh. Lihat ini. Dan apabila salah seorang itu atasa itu bersin, kemudian dia baca alhamdulillah, maka tasmidlah untuknya. Nah, ini tasmid dihafalkan lafadznya. Jadi kalau ada orang bersin, dianjurkan ucapan alhamdulillah. Yang dengar ini ngucapan apa? Yarhamukallah, itu namanya tasmid. Yarhamukallah, dihafalkan itu ya. Yarhamukallah artinya semoga Allah telah merahmatimu. Nanti yang bersin tadi jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah ya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Jadi yang bersin tadi misalkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar itu namanya tasmid. Fasamidhu itu masih mendoakan dengan doa yang dikenal tasmid. Itu apa? Yarhamukallah. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan sama perempuan yarhamukillah. Tinggal diubah kafnya ada dikasih dhamirnya di kasrah. Yarhamukillah. Paham ya? Tapi kalau mau jamak yarhamukumullah. Tapi kalau laki-laki yarhamukallah. Paham ya? Kemudian yang bersin tadi mendoakan kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Paham ya? Ini datang hadis yang sahih yang satu lafaz, satu rangkaian itu, idza atasa ahdukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Kenapa kira-kira diucapkan alhamdulillah ini? Karena bersin datang dari siapa? Allah Ta'ala. Coba antum lihat orang yang suka bersin. Bawaannya orang bersin itu kan semangat gitu loh, ya kan? Langsung dia tergugah itu biasanya.
Beda dengan menguap, namanya at-tasa'ub. Ini syariatnya, at-tasa'ub itu menguap. Menguap itu datang syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis, at-tasa'ub min syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'. Menguap itu datang dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Jadi kalau menguap jangan dibuka mulutnya. Wah, gitu. Ini kembali ke syariat loh ya, bukan dari kantong ana ya, Afan ya. Bukan dari kantong ana, bukan dari dompet ana, ini syariat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menguap jangan dibuka mulutnya. Tutup semampunya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul, karena setan masuk. Nah, orang kadang santai-santai kan. Sudah ada atau syariatnya dia santai. Wah, gitu. Kalau ada suara ha, tambah lagi. Dhahikas syaitan. Fa idza qala ha, dhahikas syaitan. Kalau dia berkata ha, setan tertawa, bayangkan. Lah kalau setiap kali menguap dia enggak ditutup, menguapnya 10 kali, berapa setan udah masuk? Iya kan? Ini syariat ya. Dari kalau ada syariat seperti ini mudah diamalkan ya sami'na wa ta'ana. Enggak ada kata lain, wah ana lupa Ustaz gini. Diupayakan, diusahakan, dibiasakan. Ya, menguap tutup. Nutup mudah kan? Kalau antum enggak mau nutup dengan mulut, ditahan dengan nutup dengan tangan, ditahan dengan mulutnya. Bisa kan? Tapi kalau terbuka, syaitan yadkhul masuk. Ditambah suara orang ini, wah gitu, Afan ya. Setan tertawa, bayangkan itu. Syariat itu. Nah, ya makanya ini adab-adab seperti ini aja Rasulullah ajarkan, bayangkan itu. Masalah menguap aja. Paham ya? Nah, al-atas yaitu bersin minallah, datang dari Allah Taala. At-tasa'ub minasyaitan. Bersin datang dari Allah Taala, tapi kalau menguap datang dari syaitan. Biasanya orang yang menguap bawaannya apa biasanya? Malas, ngantuk. Tapi orang yang bersin, antum lihat, orang bersin, tergugah misalnya. Rasanya kayak plong gitu ya enggak? Coba antum perhatikan, tapi bukan yang sakit loh ya, ini bersin yang normal ya. Antum ketika mau bersin kok jadi kecewa enggak biasanya? Rasanya kecewa sekali kan? Sudah mau bersin enggak jadi kecewa. Karena bersin datang dari Allah Taala gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau tasawuf jadi menguap datang dari syaitan. Seringnya bawaannya malas, bawaannya ngantuk atau semisalnya. Mafhum? Jadi syariatnya kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Kemudian saudaranya yang mendengarkan mentasmid, mendoakan dengan apa? Dikenal dengan tasmid, yaitu apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi jawab dengan doa lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Bagus sekali doanya. Kemudian hak yang berikutnya, hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit maka jenguklah. Ini perlu komunikasi. Kadang-kadang saudara kita sakit kita enggak tahu, kadang dirawat kita enggak tahu. Nah, kalau tidak tahu wajarlah. Tapi kalau misalkan tahu dan tidak mampu, tidak memungkinkan untuk mengunjungi, minimalnya doa. Kirim dengan doa. Allah yashfi, syafahullah, syifa'an la yughadiru saqama. Paham ya? Tapi kalau mampu menjenguk misalkan jenguk. Paham ya? Tapi kalau tidak mampu, dia dapat informasi, yang minimalnya dia berkabar. Bagaimana kabarnya? Sehat. Karena kadang-kala orang itu kan karena jarak ya, kadang-kala itu enggak tahu kalau si fulan sakit ya kan, fulanah bintu fulan sakit misalkan ya. Komunikasi, kadang-kala adanya komunikasi mengkabarkan itu penting sekali. Dan doa itu jangan pernah sepelekan. Wah, udah sakit cuman doakan aja. Jangan sepelekan doa itu. Doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Bahkan sebutkan dalam hadis, ketika antum dan kita mendoakan saudara kita, itu malaikat mengatakan walaka bimisl. Kamu mendapatkan semisalnya. Antum mendoakan saudaranya kesehatan, malaikat mengatakan kamu juga semoga mendapatkan kesehatan, bayangkan. Paham ya? Antum mendoakan, para ikhwah, para laki-laki mendoakan semoga si fulan menikah dengan istri yang kedua. Malaikat juga mendoakan semoga antum juga. Ini contoh aja, ini contoh aja untuk hiburan, dalam artian malaikat itu senantiasa mendoakan yang baik seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik. Walaka bil misl. Dan kamu mendapatkan semisalnya. Antum mendoakan ya Allah semoga si fulan istiqomah ya Allah. Malaikat mengatakan semoga kamu juga istiqomah. Bayangkan itu. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Ada kisah, ini hiburan buat kita ya, kisah di Arab sana. Suatu ketika seorang suami, dia berdoa, didengar oleh istrinya di belakang. Istrinya ini paham syariat dia. Paham syariat istrinya. Nah, suami berdoa, ya Allah, Allahumma zawwid fulanan saniyah. Ya Allah, semoga engkau nikahkan si fulan dengan istri yang kedua. Istri yang di belakangnya marah-marah. Kenapa kira-kira? Karena malaikat akan mengatakan juga, kamu semoga juga mendapatkan istri yang kedua. Maksudnya istri ini enggak mau kalau didoakan itu loh, paham maksudnya?
Nah, ini kisah aja, kisah yang menunjukkan bahwasanya syahidnya malaikat mendoakan dengan doa yang sama tadi. Paham ya? Makanya kalau mendoakan orang lain yang baik, doa kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Kemudian berikutnya wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Ini kaitannya masalah ittibal janaiz. Ini hukumnya walaupun disebutkan di sini kelihatan pakai fi'il amr, tapi hukumnya mustahab. Tidak sampai wajib. Karena sebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya apabila seorang itu menyolatkan si mayit, maka dia mendapatkan qirat. Apabila dia menyolatkan si mayit, kemudian dia menghantar sampai ke makam, sampai dikebumikan, dimakamkan, falau qiratan. Maka dia mendapatkan 2 qiratan. Akhirnya salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal qirat?" Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal qiratan?" Wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Qala, mislu al-jabalaini al-'azimain. 2 pahala yang pahalanya itu seperti 2 gunung yang besar. Jadi antum datang menyolatkan aja juga boleh. Antum datang menyolatkan pulang itu enggak ada larangan juga. Dapat 1 qirat. Antum datang menyolatkan kemudian duduk sampai mengantarkan jenazah sampai dikebumikan dapat 2 qirat. Sudah pahami ya? Nah, itu termasuk hak sama muslim. Naam. Fa fi hadzal hadits bayanu iddati huquqin bainal muslimin. Di dalam hadis ini ada penjelasan beberapa hak yang harus ditunaikan sesama kaum muslimin. Al-haqqul awal, hak pertama, assalam. Ucapan assalam, assalamualaikum. Karena assalamualaikum artinya apa sih? Semoga tercurahkan keselamatan untuk kalian. Doa sebenarnya. Fassalamu sunnatun muakkadatun. Lihat ini. Ini ingat-ingat ya. Salam itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Cuman kita pahami kadang-kala kita berpapasan, ya kan, saling kata enggak melihat, itu jangan suudzon dulu. Ya kadang-kala kita enggak lihat, enggak kelihatan kan, mungkin pandangan dari jauh enggak nampak itu kan. Namun si fulan enggak salam. Ya, lihat dulu. Kalau enggak ada permasalahan apa kemudian langsung suudzon enggak salam. Ya, kalau berpapasan nampak mungkin enggak salam, nah, lain lagi. Tapi sudah jarak jauh kadang-kadang nampak juga, kadang-kadang enggak nampak juga, nah itu dimaklumi. Tapi yang hukum asalnya ketemu berpapasan ya salam, assalamualaikum. Kadang-kadang kan enggak nampak juga, orang lagi naik motor ya kan, ngebut ya kan, atau naik motor berpapasan enggak nampak, itu enggak salam juga. Kalau nampak salam biasanya. Atau nyapa dan sapaan yang lainnya, kan gitu. Kita lihat salam itu sunnah muakkadah, wa huwa min asbabit ta'alufil muslimin, masyaallah, wa tawadihum. Yang mana salam itu merupakan sebab-sebab bersatunya kaum muslimin dan saling cintanya mereka. Coba orang-orang kampung, orang-orang awam saja, itu kalau disapa dengan sapaan walaupun bukan salam, itu mereka senang. Apalagi dikenalkan dengan salam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, serentak kalau lagi kumpul, lagi gotong royong itu. Kalau kita lewat misalkan salami, mereka ngomong waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ngajak atau nggak ngajak urusan mereka. Yang penting kan mereka kompak jawabnya, ya kan? Nanti kalau udah terbiasa antum sapa dengan salam, itu antum belum ngawali, mereka ngawali duluan. Betul nggak ini? Jadi antum lewat aja kita belum ngawali. Assalamualaikum. Ya, biasanya gitu mereka. Saling cinta, saling sayang. Karena apa? Menyebarkan salam tadi, bayangkan. Bermodalkan salam. Nah, kama huwa musyahad, sebagaimana hal ini disaksikan, ya kan? Kalau orang saling salam, ketemu salam, itu orang akan rasanya kayak lunak hatinya, kayak masya Allah itu loh, jadi ya seperti itu. Nah, kita lihat wa kama yadullu alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang tunjukkan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasul SAW, demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya akan saling cinta? Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ucapan salam itu kan ringan kan sebenarnya. Assalamualaikum. Perkara dia jawab dengan jawaban dia gitu loh. Iya kan? Nah, seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu yabda'u man laqiyahu bis-salam wa yusallim 'ala sibyan idza marra bihim. Anak kecil pun lihat ini. Dahulu Rasulullah SAW itu beliau mengawali salam kepada orang yang beliau jumpai. Jadi beliau ngawali, bayangkan, Nabi padahal. Jadi enggak ada salahnya misalkan antum seorang syekh, seorang ustaz ngawali salam orang lain itu enggak ada salahnya itu. Misalkan antum seorang yang orang tua nyalami anak kecil, enggak salah, lihat ini. Dan dahulu beliau menyalami anak kecil apabila beliau melewati mereka. Ya, jadi misalkan antum kedudukannya udah afan ya, orang tua atau orang yang punya kedudukan misalkan nyalami anak kecil enggak masalah, justru ngajari mereka. Assalamualaikum, seperti itu. Mafhum? Naam. Wa sunnatu an yusallim as-saghir 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-katsir. Dan yang sunnah adalah anak kecil itu menyalami orang yang besar. Ini yang sunnah. Kalau paham,
Biasanya anak kecil nggak paham kan. Nah, kalau mereka belum paham yang kita yang ngajarin. Tapi pada asalnya yang kecil nyalami yang besar. Wal qalil 'alal katsir, rombongan sedikit menyalami rombongan yang banyak. Waraqib al-mashi, yang berkendaraan naik motor misalkan ngelewatin orang yang berjalan. Nah, yang naik motor berkendaraan ini nyalami yang berjalan tadi. Walakin idza lam yakum bis sunnah man huwa aula biha falyakum bihal akhar. Akan tapi apabila sunnah itu tidak akan tegak, tidak akan ada yang melakukan sunnah ke orang yang lebih apa? Lebih aula dengannya, maka hendaknya apa? Nah, barakallahu fiik, menegakkan melakukan dengannya yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau ternyata kita lewat ya kan, orang yang di atas kita misalkan dia seorang syekh, itu pun enggak ngucapkan salam, kita nyalami itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Yang kita misalkan barakallahu fiik, jalan kaki, ini yang naik motor kok enggak salam. Padahal itu ikhwah paham itu, kita salami enggak masalah. Assalamualaikum itu maksudnya gitu loh. Jadi enggak harus mereka-mereka, tapi pada asalnya tadi itu, yang berkendaraan nyalami yang berjalan. Li'alla yudhi'us salam, tujuannya agar salam ini enggak sia-sia, enggak hilang. Fa idza lam yusallim as-saghir falisanil kabir, ya kan? Apabila anak kecilnya enggak mengucapkan salam, yang besar nyalami enggak masalah. Wa idza lam yusallim al-qalil falisanil katsir liyajuzul ajr. Masyaallah, lihat ini. Apabila yang rombongan sedikit tadi, ya, tidak menyalami rombongan yang banyak, maka rombongan yang banyak nyalami mereka agar mendapatkan apa? Pahala. Nah, ada yang berikutnya insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah dalam waktu dekat ini mungkin beberapa pertemuan lagi selesai kitab ini ya. Semoga kita selesaikan sebelum Ramadan nanti insyaallah ya. Dalam kitab yang sangat mulia dan berfaedah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.